Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Clips. Di video kali ini masuk unit servisan dari Jakarta ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Ada unit Google Pixel, yang mana unit ini datang keadaan kondisi mati. Ini mati total, tidak ada respon sama sekali di PC maupun di charging ya. Unit mungkin sudah dilakukan pembongkaran karena ini LCD-nya sudah menganga seperti ini ya. Sudah dilakukan pembongkaran. Saya bongkar terlebih dahulu biar bisa memastikan kerusakan sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini LCD tidak cacat, karena kalau cacat pembongkaran LCD dipastikan akan rusak. Ini sudah terbuka untuk mesinnya, dan ini area CPU dan UFS sudah dilakukan perbaikan ya. Ini sudah terlihat ada bekas perbaikan di area CPU dan UFS. Apakah unit masih bisa tertolong? Mudah-mudahan ini masih dapat terselamatkan ya, tidak rusak di UFS, terutama ini data yang mau diselamatkan yang terpentingnya ya. Ini saya dalami dulu. Saya masuk ke tahap perbaikan saja ya. Ya, mudah-mudahan masih dapat tertolong. Saya masuk ke tahap penanganan saja. Dan oke, ini unit sudah saya lakukan pendalaman untuk kerusakannya ya, yang mana unit ini mengalami mati total, tidak ada respon sama sekali di ampere meter. Ini unit ex service, area CPU dan UFS nya sudah diangkat sebelumnya ya, dan bagian PCB ini banyak yang terkelupas. Apakah ini bisa terselamatkan? Kita tangani saja. Yang mana memang kerusakan kalau ex service itu kategori kerusakan berat ya. Jadi di teknisi sebelumnya ditangani tidak selesai, dialihkan ke teknisi berikutnya, dan memang kalau ponsel itu dia memiliki kriteria yang sulit ditangani kalau misalkan kasus kerusakan yang ex service ya, karena detail pengerjaan teknisi awal itu tidak diketahui oleh teknisi berikutnya ya, sehingga banyak kejadian kalau unit ex service sangat sulit diperbaiki. Ada beberapa yang bisa tertangani dan banyak juga yang di cancel, ada juga yang diganti mainboard. Untuk unit ini saya lakukan penanganan mencoba tahap pertama rebaling ulang di CPU dan UFS ya, dan ini sudah terlepas karena ini ex service, jadi tidak ada sisa lem yang tersisa ya. Jadi tinggal bersihkan saja sisa timah yang masih menempel sampai benar-benar bersih. Dan untuk arus power supply setelah IC CPU dan UFS dilepas, ini tidak ada respon sama sekali, tetap tidak ada perubahan ya seperti di awal masuk.
pada saat saya cek di arus power supply ampere meter tetap tidak ada pergerakan. Jadi penanganan saya lanjutkan ke area bawah karena ini kebanyakan unit tipe ini ya, Google Pixel 5, yang mana unit ini mengalami overheat pada saat pengangkatan IC di atasnya ya, yakni CPU dan UFS, sehingga berimbas pada IC yang ada di bawahnya. IC power ikut memuai efek dari pembongkaran yang tidak sesuai ketentuan ya, ataupun ugal-ugalan dalam bahasa lainnya, sehingga menyebabkan hilangnya koneksi ataupun terjadi shortnya di pin BGA IC power ya. Maka dari itu untuk IC power ini saya lakukan perbaikan juga. Di sini saya lakukan tahap rebaling, dikarenakan untuk pengukuran komponen di semua area ini tidak ada part yang short ya. Hanya saja kalau di arus ampere meter memang tidak ada pergerakan, menandakan bahwa loss koneksi terjadinya hubungan antara pin IC dengan IC lainnya ini terganggu ya. Ini harus saya lakukan untuk pembongkaran IC power untuk memastikan sumber kerusakan utamanya ada di mana yang menyebabkan not responnya arus ampere di power supply ya. Ini IC power pertama saya sudah bongkar dan ini sudah selesai, tinggal bersihkan ya. Lanjut ke pembongkaran IC berikutnya, ini IC satunya lagi karena IC powernya ini ada dua. Lepas secara perlahan. Untuk tipe ini lem yang digunakan dia menggunakan resin yang bening ya, jadi tingkat kekerasannya lumayan cukup kuat, jadi berhati-hatilah, tetap hati-hati jangan sampai menimbulkan kesalahan di device yang sedang kita kerjakan ya. Angkat perlahan dan pastikan panas sudah benar-benar merata di keseluruhan area, jangan diamkan di satu titik ya. Dan ini IC power sudah terlepas. Bersihkan sisa kotoran, timah dan lem yang masih menempel di PCB, harus benar-benar bersih ya. Tanpa IC power terpasang ini memang tidak ada short, tapi kalau diukur di ampere meter tidak ada hambatan sama sekali ya, ataupun tidak ada respon karena IC power tidak terpasang. Itu wajar dikarenakan beban belum ada, beban kerja belum terpasang, jadi arus ampere tidak akan ada responnya. Dipasang satu persatu untuk IC powernya. Pemasangan ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai IC yang belum merata itu dipasang ya, jangan sampai seperti itu. Pastikan pada saat rebaling IC sudah presisi untuk pinnya. Pasang perlahan, dan sebelum dilakukan pemasangan kembali pastikan semua area itu bebas dari short harus ataupun short kecil ya. Upayakan semua komponen aman, tidak ada beban yang mengikat sehingga menyebabkan ampere ini not response setelah dilakukan perbaikan. Ini saya masuk ke proses pemasangan IC kedua ya. Ini PM 7150A untuk tipenya IC power. Yang ini jenisnya IC power primary ya. Ini
bak ataupun suplai tegangan untuk backlight juga. Selesai proses pemasangan IC power. Selanjutnya ini saya ukur lagi menggunakan arus power supply dan ampere naik, cuman hanya sedikit sekali di bawah 0,1 miliampere ya, dan itu menandakan bahwa arus ampere belum bisa normal. Kalau yang normalnya itu di angka 0,2 lalu turun lagi sebelum dipasang IC CPU ya. Dan ini saya lanjutkan ke proses pemasangan IC CPU. Apakah ampere bisa bergerakkah setelah IC CPU terpasang? Ini catatan, untuk IC CPU nya kondisi baik ya, tidak short di pin C ataupun kapasitor di tengahnya ya, tidak mengalami short. Ini aman, IC CPU tidak rusak. Begitupun untuk IC UFS, saya cek di box, dia masih terbaca dengan full part utuh ya, tidak ada error di sistem dan tidak ada partisi yang korup. Untuk IC UFS nya saya nyatakan sehat. Pasang semua part dengan sangat presisi. Pastikan semua IC terpasang dengan baik, dan untuk pemasangannya ini saya gunakan suhu di angka 310 ya, menggunakan blower quick. Untuk IC UFS ini BGA 254 dengan versi 2.2 ya. Pasang perlahan dan pastikan semua IC ini presisi terpasang di tempatnya ya. Dan untuk proses rebalik keseluruhan area CPU UFS IC power ini sudah selesai. Namun ini pada saat diuji kembali di arus power supply, hasil tidak sesuai dengan harapan, yakni ampere tetap not respon ya. Saya nyatakan ini cacat di mainboard, dan ini saya kondisikan ke user untuk mengambil langkah perbaikan berikutnya, yakni mengganti PCB dengan PCB yang baru ya, karena ini PCB sudah tidak bisa lagi diteruskan untuk perbaikannya, karena ini PCB cacat X servis sebelumnya. Ini kesimpulannya cacat di mainboard, tapi untuk LCD nya ini nggak tahu ya gimana. Kalau gini untuk unitnya ini saya coba ambil mesin lain untuk memindahkan data dari UFS ini agar bisa diambil ke mesin baru, nantinya dipindah ya di swap board. Soalnya ini nggak bisa nyala, ini mesinnya tuh sudah kategorinya kerusakan yang lumayan cukup parah, jadi ini ya tetap nggak bisa menyala. Perbaikan sudah di semua area, namun hasilnya tetap sama, belum bisa menyala ya. Ini kalau misalkan saya ambil board baru, nanti kalau IC ininya dipindahkan ke board yang baru, biar bisa diambil datanya gimana. Ini mesin yang kemarin saya pesan sudah sampai, tinggal ini saya pindahkan partnya dulu.
part dari mesin yang lama ini butuh datanya dari CPU dan UFS ini ya. Nanti saya pindahkan dulu ke sini, nanti kalau sudah bisa saya kabarin lagi. Ini mesin kemarin baru sampai hari ini. Untuk PCB normal memang sangat sulit didapatkan ya, dan untuk mendapatkannya itu tidak mudah. Ini saya dapatkan dengan kondisi PCB normal dengan minus jaringan yang tidak bisa, dikarenakan ini IMEI luar negeri ya, jadi PCB normal tanpa sinyal dikarenakan IMEI yang terblacklist. Jadi di sini saya langsung tangani saja, yakni memindahkan chip CPU dan UFS dari PCB lama ke PCB baru. Poinnya untuk menyelamatkan data ya. Dan ini sudah mulai masuk ke proses pengangkatan IC CPU. Untuk IC UFS nya sudah terlepas tadi ya. Untuk proses pengangkatannya hati-hati. Untuk PCB baru ini belum terkena perbaikan sama sekali, jadi area CPU dan UFS ini masih ada lem yang menempel ya, jadi pembersihan harus ekstra hati-hati. Di PIC ini PCB aslinya mengalami loss connection di bagian I/O, sehingga tidak ada respon sama sekali di power supply. Itu bisa diakibatkan dari kesalahan pengerjaan di awal, sehingga ada beberapa jalur yang hilang di pin IC power mengarah ke CPU ya. Bisa jadi akibat PCB ngembang atau juga jalur yang terkelupas. Yang pasti penanganan sudah maksimal di PCB lama, namun hasil tetap tidak bisa sesuai dengan harapan. Maka dari itu saya ambil PCB baru untuk menyelamatkan data, karena user mengharapkan data itu bisa terselamatkan ya. Siapkan IC CPU dan UFS dari PCB lama, lalu pasang ke PCB yang baru tadi ya. Pastikan IC sudah direbal dengan sangat presisi, tidak ada pin yang terlewatkan ya. Untuk kasus yang X cacat pengerjaan, memang perbaikan membutuhkan durasi lama dan waktu analisa yang menyita waktu ya. Perbaikan sisa orang lain membutuhkan ekstra pengerjaan yang tidak mudah, karena memang kita tidak mengetahui proses pengerjaan sebelumnya ya. Jadi kita tinggal terkena imbas terparahnya saja ya, seperti itulah. Untuk IC CPU ini sudah saya pasang di PCB. Pastikan pemasangan sudah benar-benar presisi ya. Dan untuk IC UFS nya ini sudah saya pastikan ini tidak rusak, ini aman untuk IC maupun untuk datanya ya. Tapi saya tidak tahu untuk kondisi LCD dan kondisi booting awalnya IC ini ya, dikarenakan ada beberapa kemungkinan kalau misalkan IC set ini normal, dia terkendala di boot image yang korup biasanya ya, diakibatkan dari terlalu seringnya diuji menggunakan power supply ataupun di kondisi restart sebelum matinya ya.
Proses pemasangan IC CPU dan UFS selesai. Selanjutnya ini saya uji ke LCD, apakah data akan terselamatkankah sesuai dengan harapan. Kita lihat pastinya ya. Dan ini PCB yang lamanya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Ini perpindahan CPU dan UFS saja. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pemindahan IC ya, yang mana yang saya pindahkan ini CPU, UFS. Perpindahannya di sini saya lakukan agar data tetap aman ya, tidak harus melakukan reset. Dan untuk cover belakang ini saya bongkar untuk melakukan compare ke mesin yang lama ya, namun tetap saja mesin yang lama ini tidak bisa terselamatkan, ampernya tetap tidak mau naik. Dan ini saya uji langsung saja ke LCD ya, saya pakai LCD untuk mengujinya apakah sekarang sudah bisa menyalakah. Untuk unitnya ini ya, saya coba pasang ke frame. Ini saya kasih baut biar tidak lepas ya. Ini saya pasang baterai, dan ini saya berikut LCD-nya ya, saya pasang. Nah, ini LCD sama baterai sudah terpasang. Ini saya coba nyalakan, apakah bisa menyalakan. Nah, ini unit sudah bisa menyala ya, namun ini bootloadernya terbuka, apakah dia dapat bisa masuk ke booting berikutnya. Ini masuk ke booting lalu restart ke recovery ya. Ini ada tulisan Android corrupted. Saya coba ulangi lagi. Ini dia restart berulang ya, dan tidak dapat masuk ke booting berikutnya, hanya sampai di booting pertama lalu restart, kembali lagi, restart lagi, dan kembali lagi ke recovery. Dan ini mengindikasikan bahwa datanya ini sudah korup ya, ataupun sudah tidak sempurna. Entah ini awalnya seperti apakan untuk UFS nya. Yang pasti unit ini tidak dapat masuk ke menu utama, jadi harus dilakukan factory reset. Namun untuk melakukan hal tersebut ini saya perlu konfirmasi dulu ke user. Maka dari itu ini saya tanyakan dulu ke user untuk proses berikutnya ya. Kalau misalkan user mengizinkan, ini saya lakukan reset. Saya tanyakan dulu, pastikan ke usernya ya. Nah, ini unit sudah saya kondisikan ke user, dan user pun setuju karena mau tidak mau unit ini harus dilakukan reset agar bisa masuk ke langkah berikutnya ya. Ini saya coba factory reset, apakah bisa. Nah, ini ada tulisan seperti ini ya. Nah, ini sudah saya reset, dia sudah masuk ke booting pertama. Apakah dapat lanjut masuk ke booting berikutnya? Nah, ini device sudah dapat masuk ke booting kedua ya. Artinya unit sudah dapat bisa lanjut, tidak berulang masuk ke recovery seperti di awal tadi ya. Saya tunggu sampai dia masuk ke awal pilihan bahasa ya.
Ini unit sudah bisa masuk ke menu awal ya, menu awal pilihan bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Ini unit sudah bisa masuk ke menu utama ya, artinya perbaikan sudah selesai. Saya coba cek untuk emailnya apakah include ya, karena mesin yang ini emailnya tidak terregistrasi ya. Nah, ini email ada, email tidak berubah, email satu ada, dan ini sudah selesai. Saya lengkapi dulu keseluruhan part. Selanjutnya kita uji fungsinya satu persatu. Ini unit yang kemarin sudah selesai, namun data kosong semua karena kalau tidak di reset ya kondisinya seperti kemarin itu. Semuanya sudah normal. Ini saya uji dulu beberapa jam mungkin ya, nanti kalau sudah semuanya sudah normal, besok bisa saya kirim balik. Seperti itu aja mungkin infonya.